Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 50. Bukankah sudah aku katakan jika tidak ada rahasia di antara kita? Jawab Tio yang tersenyum. Terserah kaulah, tapi aku bukan ingin menikah dengan Wulan. Aku ingin menikahi Sinta Baskara. Apa? Wah, kau benar-benar akan menjadi pria terkaya di negara kita, Ikram. Bang Anton menggelengkan kepalanya. Iya, aku juga tidak menyangka manusia sampah sepertimu bisa naik level ke tingkat paling atas. Kau benar-benar beruntung, teman. Ucap Tio memeluk Ikram. Singkirkan tanganmu, Tio. Jangan memelukku seperti ini. Kesal Ikram. Kapan kau akan menikahinya? Tanya Bang Anton. Seminggu lagi, Bang. Kalau bisa sebelum Bang Jack kembali ke Amerika, aku harus sudah menikah dengan Sinta. Dan untuk kalian, tolong kalian berdua persiapkan segalanya, mulai dari sekarang. Untuk akadnya, aku ingin yang tertutup saja. Yang terpenting sah dan halal dulu. Tegas Ikram. Tapi tidak dengan kedua temannya. Tio dan Anton langsung tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan sahabatnya itu. Kenapa kalian tertawa? Tanya Ikram yang heran. Sabar teman, aku tahu kau sangat sudah tidak sabar ingin berbuka puasa. Ucap Tio memukul pundak Ikram. Dasar gila, ucap Ikram kesal. Tak lama kemudian terdengar suara pintu yang diketuk dari luar. Dan Ikram langsung mempersilahkan untuk masuk. Permisi Tuan, tamu istimewa yang Anda tunggu sebentar lagi akan tiba. Baiklah, buat ucapan penyambutan. Aku akan segera keluar. Baik Tuan, saya permisi. Setelah karyawan itu pergi, Ikram dan kedua temannya langsung bersiap-siap. Mereka akan menyambut tamu kehormatannya. Beberapa jam mengadakan rapat bersama menteri. Akhirnya kesepakatan pun telah disetujui. Setelah selesai menandatangani kontrak kerjasama, akhirnya mereka saling berjabat tangan. Terima kasih Tuan Ikram. Saya akan menunggu informasi selanjutnya. Ucap Pak Menteri. Sama-sama Pak. Saya secepatnya akan mendesain gambar yang Anda minta. Setelah semua cocok, baru proyek akan segera dikerjakan. Ya, kami percaya kepada kemampuan Anda. Dan setelah bersalaman, mereka para klien langsung keluar meninggalkan ruang rapat. Setelah itu Ikram dan yang lainnya langsung mengerjakan proyek yang diminta oleh para klien. Ikram dengan serius mengerjakan proyek tersebut di ruang kerja miliknya. Sampai pukul menunjukkan 3 sore. Ikram memutuskan untuk menyudahi pekerjaannya. Dia berencana akan menjenguk mantan istrinya di rumah sakit. Halo, Assalamualaikum sayang. Ucap Ikram melalui panggilan telepon. Iya, waalaikumsalam. Ada apa sayang? Apa kamu sudah selesai bekerja? Tanya Sinta di seberang sana. Ya, sudah. Aku ingin memberitahumu jika aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Wulan. Kamu tidak apa-apa kan jika pulang dengan supir? Iya, tidak apa-apa kok. Ya sudah, pergilah dan cepat selesaikan masalahmu dengannya ya. Baiklah, nanti aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah selesai menelpon Sinta, Ikram pun langsung bersiap-siap untuk keluar dari ruangannya. Saat dia akan membuka pintu, bertepatan dengan Tio yang juga ingin masuk ke ruangan Ikram. Bro, kau mau pergi kemana? Tanya Tio penasaran. Aku akan ke rumah sakit, menjenguk Wulan. Oh, ingat ya, jangan termakan oleh rayuannya. Awas saja jika kau melupakan kekasihmu itu. Ya, baiklah, kalau begitu aku pergi. Berkasnya taruh saja di meja kerjaku. Ucap Ikram pergi meninggalkan Tio. Saat ini Ikram sudah berada di dalam mobil miliknya. Dengan kecepatan sedang dia mengendarai mobilnya menuju ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian Ikram sudah memasuki rumah sakit Harapan. Dia berjalan menuju ke ruangan yang diberitahukan oleh Pak Adam tempo hari. Saat berada di ruangan itu, Ikram berhenti sejenak. Sepertinya dia lupa membawakan buah tangan. Tapi ya sudahlah, begitulah pikir Ikram. Ikram mulai mengetuk pintu ruangan. Tak lama kemudian pintu dibuka. Dan tampaklah wanita parubaya yang sangat Ikram benci. Wanita itu tersenyum ramah menyambut kedatangan Ikram. Membuat Ikram langsung mengernyitkan keningnya. Kenapa dia suara amat terhadapku? Jangan bilang keras sekarang aku bukan Ikram yang dulu seperti yang dia hina waktu itu.
batin Ikram. Nah Ikram, ayo masuk ke dalam, akhirnya kamu datang juga, ucap Ibu Ningsih ramah. Sungguh Ikram merasa sangat jijik melihat tingkah wanita tua satu ini. Mas, kamu akhirnya datang juga menjenguk aku, ucap Wulan bangkit dari tidurnya. Wulan mulai duduk di atas ranjang sambil tersenyum menatap wajah Ikram yang terlihat sangat gagah dan tampan. Sedangkan Ikram, entah mengapa dia merasa sangat asing dengan kedua wanita berbeda generasi tersebut. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa belum ada perkembangan? Tanya Ikram dengan wajah datar. Tidak nak Ikram. Apa kamu tidak kasihan terhadapnya Ikram? Walau bagaimanapun, awal mula kambuhnya penyakit putriku ini kan disebabkan karenamu nak Ikram, ucap Ibu Ningsih yang mulai bersedih. Ikram yang mendengar ucapan Ibu Ningsih pun mulai merasa jengah dan mencoba untuk bersabar. Sedangkan Wulan dari tadi terus tersenyum bahagia menatap ke arah Ikram. Mas, duduk di sini mas. Iya, terima kasih. Tapi aku tidak bisa lama, karena aku masih memiliki banyak pekerjaan. Oh iya, tidak apa-apa kok mas. Tapi sebelum mas pergi aku ingin membahas hal penting denganmu mas. Baiklah. Tak lama kemudian datanglah Pak Adam yang baru masuk ke dalam ruangan Wulan. Pak Adam sempat terkejut melihat siapa tamu yang datang menjenguk putrinya. Nah Ikram. Iya Pak Adam. Terima kasih ya, karena kamu sudah mau datang menjenguk Wulan. Oh ya, pasti kalian yang membicarakan hal penting kan? Jika begitu Bapak dan Ibu akan keluar sebentar, sekalian kami ingin ke kantin rumah sakit. Titip Wulan ya, Ikram. Sungguh saat ini Ikram benar-benar seperti sedang dijebak oleh mereka. Bagaimana bisa mereka meninggalkan putrinya hanya berdua saja kepada dia sang mantan suami putri mereka sendiri. Mas, ayo duduk di bangku ini. Jangan berdiri seperti itu, kamu kan tamu mas, ucap Wulan memecahkan kecanggungan. Tidak, aku berdiri saja. Oh ya, aku ingin meminta maaf padamu. Maaf karena aku terlambat mengetahui penyakitmu yang telah lama kau derita. Sungguh aku benar-benar tidak tahu. Jika aku tahu pasti, dulu aku akan lebih menjaga makanan dan kesehatanmu. Ucap Ikram dengan wajah datar, tapi benar-benar tulus. Wulan yang mendengar perkataan mantan suaminya itu pun mulai tersenyum dengan senang. Iya, ini salahku juga mas. Karena aku sudah tidak jujur denganmu. Karena aku sangat takut menambah beban dirimu waktu itu, mas. Aku tidak tega jika membuat kamu lebih menderita lagi, mas. Karena aku sangat menyayangi kamu. Tapi aku juga tidak menyangka jika aku bisa menjadi seegois ini. Tanpa aku sadari, aku telah mengambil keputusan yang sangat salah. Aku benar-benar menyesal, Mas Ikram. Jelas Wulan dengan perasaan sedih. Ikram yang melihatnya pun mulai merasa tidak tenang. Ingin sekali dia keluar dari ruangan Wulan secepatnya. Wulan, kamu tidak perlu menyesali semua yang sudah terjadi di masa lalu. Karena aku sudah memaafkan segala kesalahanmu. Dan aku juga sudah mengikhlaskannya. Sekarang aku akan menebus kesalahanku. Karena akulah yang telah membuat kamu kembali penyakitmu itu. Dan aku akan membiayai semua perobatanmu. Dan membawamu ke luar negeri. Kau harus semangat untuk sembuh, Wulan. Karena cinta masih sangat membutuhkan mudanya. Ucap Ikram yang membuat Wulan langsung merasa terkejut. Apa maksud kamu, Mas? Apa kamu ingin membuangku sampai ke luar negeri? Tidak. Aku tidak mau, Mas. Aku inginnya kamu yang selalu ada di sampingku, Mas. Seperti dulu. Saat aku sakit, kamu selalu perhatian dan menjagaku. Aku tidak mau berobat ke luar negeri. Aku ingin selalu bersama kamu, Mas Ikram. Ucap Wulan kembali menangis. Wulan, kamu tuh sakit. Dan yang kamu butuhkan sekarang adalah dokter dan perobatan yang canggih. Tolong jangan egois. Aku tidak mungkin menemanimu seperti dulu. Karena kita sudah lama berpisah. Enggak. Aku gak mau, Mas. Buat apa aku hidup jika aku gak bisa kembali menjadi istri kamu lagi, Mas Ikram. Aku sangat mencintai kamu, Mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Ikram yang mendengar ucapan dari mulut Wulan pun mencoba untuk bersabar. Sekali lagi dia meraup wajahnya dengan tangan untuk menetralkan emosinya yang sudah ingin meledak.
Ternyata benar, jika mantan istrinya ini adalah wanita yang sangat egois. Bagaimana bisa sedari dulu dia tidak menyadarinya? Mungkin karena Ikram terlalu penurut dulunya, dan juga Wulan yang sangat pandai bersandiwara, membuat mereka hidup dalam kebahagiaan yang palsu. Wulan, aku mohon jangan egois. Kau masih mempunyai putri. Setidaknya pikirkanlah dia. Jika kita tidak bisa kembali bersama, bukan berarti kehidupanmu akan berhenti sampai di situ. Kau adalah seorang putri dari kedua orang tuamu, dan kau adalah seorang ibu dari anakmu. Setidaknya pikirkanlah perasaan mereka, Wulan. Mereka pasti sangat mengharapkan kesembuhanmu kembali. Ujuk Ikram dengan lembut, tapi tetap saja Wulan tidak mau mendengarkannya. Tidak, aku tidak mau, Mas. Jika kita tidak bisa kembali bersama, maka aku lebih baik mati, Mas Ikram. Baiklah, jika itu pilihanmu. Ikram langsung menuju keluar ruangan, meninggalkan Wulan yang masih berteriak histeris. Tak disangka, ternyata bertepatan dengan kedua orang tua Wulan yang baru kembali dan akan masuk ke dalam. Kenapa dengan Wulan, Ikram? Tanya Pak Adam yang panik. Pak, cepat panggil dokter yang menangani Wulan. Aku benar-benar tidak mengerti dengan dirinya, Pak. Baiklah, Bapak pergi dulu. Pak Adam langsung berlari untuk menemui dokter yang menangani Wulan. Sedangkan Ibu Ningsih sudah masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Wulan. Sungguh Ikram merasa bingung dan kalut. Dia tidak menyangka jika Wulan bisa berubah menjadi sangat egois. Dan saat ini Wulan sedang menangis meraung-raung tak terkendali. Tak lama kemudian Pak Adam pun tiba bersama seorang dokter dan 2 orang suster yang akan menangani Wulan. Dengan cepat mereka masuk ke dalam ruangan dan mulai menyuntikkan obat penenang kepada Wulan, membuat Wulan langsung tertidur. Ikram yang melihat mantan istrinya yang memiliki nasib sangat buruk itu pun mulai merasa iba. Andai saja dia jujur kepada Ikram dan tidak memilih jalan pengkhianatan untuk kesembuhan penyakitnya, pasti kehidupan Wulan tidak akan seburuk ini. Setelah itu dokter mulai mendatangi Pak Adam dan Ikram. Saya ingin berbicara dengan keluarga pasien. Baik, Dok, ucap Pak Adam. Saya juga ikut, Pak Adam, ucap Ikram menimpali. Mari, Nak Ikram. Dan mereka berdua mulai mengikuti langkah dokter tersebut menuju ke dalam ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan, dokter mulai mengajak mereka berdua berbicara. Maaf, Pak Adam, kita harus segera melakukan pengobatan kepada Wulan. Bukan untuk penyakitnya saja, tapi juga untuk psikisnya juga. Wulan membutuhkan pengobatan untuk terapi kejiwaan. Jangan sampai dia menjadi terkena gangguan jiwa, Pak. Jelas dokter Rina membuat Ikram terkejut. Apa maksud dokter? Bukankah Wulan hanya terkena penyakit kanker mematikan? Iya, itu benar, Tuhan. Tapi menurut pemeriksaan kami, kanker ibu Wulan sudah pernah sembuh 6 bulan yang lalu. Karena dia mengikuti pengobatan yang sangat canggih. Dan penyakit itu kembali timbul baru beberapa bulan ini. Penyebabnya dikarenakan ibu Wulan tidak menjaga kesehatannya karena dia mengalami depresi berat. Seperti tekanan batin atau sesuatu hal yang membuatnya stres secara berlarut-larut. Ikram terkejut mendengar penjelasan dari dokter. Ternyata Wulan sudah pernah sembuh dari penyakitnya dan baru beberapa bulan ini kembali kambuh. Jadi apa yang terbaik untuk Wulan saat ini, Dok? Tanya Ikram. Tentu saja perobatan, Pak. Bu Wulan harus melakukan perobatan kembali. Dan dia juga harus melakukan psikoterapi dengan dokter psikiater untuk mengurangi depresi yang dia alami. Karena Bu Wulan ini mempunyai 2 penyebab yang membuat dia menjadi depresi. Yang pertama karena memiliki penyakit kronis, dan yang kedua traumatis di masa lalu. Ya contohnya dari keluarga, kerabat, atau pasangan. Dia juga mengidap tekanan batin yang sangat kuat, seperti selalu menanggung beban yang sangat berat, lalu dipendam sendiri olehnya. Dan itu juga bisa menyebabkan depresi yang dia alami semakin menjadi tuan. Jelas dokter membuat Pak Adam dan Ikram hanya bisa diam. Dokter, saya berniat ingin membawanya untuk berobat ke luar negeri, tepatnya ke Korea. Karena di sana memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan canggih. Bagaimana menurut dokter? Tanya Ikram. Itu sangat bagus, Tuan. Alat dan perobatan di sana sudah lebih canggih daripada yang ada di rumah sakit ini. Jika Tuan mau, saya bisa merekomendasikan dokter terbaik di sana. Dan Ibu Wulan bisa secepatnya dibawa ke Korea. Tetaplah optimis. Walaupun usia Bu Wulan tidak akan lama,
Karena bagaimanapun tetap Yang Maha Kuasa yang menentukan umur dari seseorang. Jadi untuk keluarga pasien harus tetap berusaha dan berdoa agar Wulan bisa diberi kesembuhan kembali. Pak Adam yang mendengar pernyataan dari Ikram pun langsung tersenyum senang. Akhirnya anaknya bisa berobat kembali dengan dokter yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah dokter selesai menjelaskan tentang penyakit Wulan, akhirnya Pak Adam dan Ikram langsung mengundurkan diri. Dan setibanya di luar ruangan dokter Rina, Pak Adam langsung menyentuh tangan Ikram sambil mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih, Nak Ikram. Bapak sangat senang dengan niat baik kamu ini, Nak. Bapak akan segera membawa Wulan untuk berobat ke luar negeri. Pak Adam, sebenarnya saya sudah memberitahukan niat saya ini kepada Wulan, Pak. Dan ternyata dia tidak mau dan tidak terima. Apa Bapak tahu jika dia menginginkan jika saya bisa kembali lagi kepadanya? Tanya Ikram mulai menatap wajah Pak Adam dengan intens. Bersambung.